Ngopi kartulan mana? Burung ya? Iya. Berarti gini dong, ngopi sambil gini dong. Nah itu pernah lihat di grup Facebook itu satu tepuk tangan $5, $10. Kan anjing. Anjing. Sisi kita. Karepku yo karepku, karepmu yo karepmu. Halo. Halo, selamat pagi. Ini pertama kalinya Bentar, kita. bro. Oh ya, Kamu- maaf lahir batin dari kita. Yes, anu we. Kita menyampaikan batin ya. Kalau kita ada salah, kalau kita banyak salah, kalau ada yang nggak terima monggo silahkan datang ke tempat kita. Kita ajak berantem nggak apa-apa, ayo Kita jabanin. kita jabanin. Terutama yang cewek nggak apa-apa, Mas Brahma siap. Intinya kita mohon maaf ya kalau selama bikin video dari video kita sebelumnya kita ada salah-salah kata. Betul, kita minta maaf. Intinya cuma gimmick ya. Ya gimmick. Masa sih kita gimmick? Gak tau juga ding. Ini gini. Ini pertama kalinya cuy syuting pagi. Iya. Ini nggak pagi juga sih. Nggak pagi juga sih, Ini nggak pagi juga, tapi ya lumayan lah. Tapi feelnya lebih dapat kayak gini ya. Lebih seger. Lebih segar, betul. Lebih seger. Waktunya Padahal lebih aslinya aku panjang. ngantuk cuy. Gitu. Masalahnya kan aku kan kalau tidur malam sampai pagi. Gitu. Nggak apa-apa lah aku jabanin kowe. Oh ini gini. Dari kemarin pas kita puasa kan, aku sering request Iya. mau bahas DKV, nggak Iya. lebih dalam sih, maksudnya Iya. agak lebih sedikit spesifik. Iya. Karena kalau dari kamu sendiri kan belum Iya, aku belum nggak berani ya kalau Iya. ngapain sendiri. Jadi aku kita memang waktu itu rencana untuk manggil temanku. Nah sekarang kebetulan orangnya ada di sini cuy. Oh udah datang. Eh, Oke masuk kak. Innalillahi wal inna Ya ini adalah Rizka. Rambutnya gondrong. Tapi cowok. Namanya Rizka. Jangan dikira Sujiwo Tejo ya. Aduh. Ini dari belakang saya. Dari belakang itu malam Minggu, dari depan malam Jumat ya. Ini kalau bawa Scoopy pakai apa? Tote bag. Iya. Udah disiulin dari belakang sama cowok. Iya. Wih, pas lihat ini kumisan. Kabur lah. Jadi si Rizka ini teman dari Sotong, temannya Sotong. Iya. Teman UNES ya. UNES ya kak ya. Kita itu satu. Angkatan 15. Iya, kita angkatan 15. Angkatan 15 DKV ya. DKV. Kita satu prodi. Beda prodi kita ya. Cuman kita satu angkatan. Tapi sering ketemu aku sama dia di kelas. Jadi ya kita lebih kenal karena kita sering sekolah. Teman skate juga ya. Itu. Teman skate. Teman skate juga. Nah, ini kan sebenarnya mau manggil kamu udah dari puasa kemarin ya kak ya. Iya. Tapi berhubung lagi ada project ya. Iya. Lagi ada project ngelarin dulu. Demi bangun pagi demi konten Wih. Thank you. Thank you. bangun pagi Biasa bangun pagi. Biasanya kita bangun jam berapa ya? Tapi dia sering ngobrol pagi. Jadi gini kak, kemarin kan mau bahas DKV, cuman kan Soto nggak berani lebih jauh. Nah kebetulan katanya kamu berkecimpung di DKV ini udah agak menjurus ke arah yang lebih serius, artinya lebih konsekuen ibaratnya. Kalau dibilang lebih tahu juga enggak juga. Oh, sama maksudnya. Ajan, break. Stop dulu. Break bentar ya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi soal DKV, berhubung kita kedatangan tamu, kalau nggak kita suguhi kopi dari sisi kita, kayaknya kurang abdul ya Tong ya. Sekalian kita minta impresinya. Minta impresinya. Kira-kira gimana? Hati-hati. Enak sih, enak. Belum coy. Belum minum. Belum diminum. Ini udah bisa dibeli. Udah bisa Nanti dibeli. depannya kita bakal komentar. Iya. Kedepannya bakal dikomersilkan. Kamu dulu. Ya kita ini perokok semua, tapi jangan untuk ditiru. Enggak apa-apa lah rokok lah tuh. Kalau dituduh nggak apa-apa sih. Laki. Kalau misal kamu punya anak, kalau mau ngerokok boleh nggak? Kalau aku sih anakku nanti kalau ngerokok tuh kalau dia
Mungkin Udah bisa cari duit. bukan. Bukan. Kalau dia merokok nggak apa-apa dari warung, masalah. Yang Sendiri. penting harus kontrol rokoknya. Oh iya. Oh, jadi walaupun masih SD gitu dikasih jatah sendiri. Ini buat jajan, ini buat tukang rokok. Pas lagi SD, masih SD gitu ya. Kamu anjing juga ya. Anjing juga ya SD yang merokok. Tapi SD rokok nggak? Ngerokok. Ngerokok. Udah ngerokok. Dia tetap awal dilarang. Pertama kali aku ngerokok, Mm-mm. apa yang ngasih itu pertama bapakku. Kamu boleh merokok tapi di depan. Awal mulanya. Mungkin mau lihat kali ya bisa ngerokok apa enggak. Oh, kita lanjut dulu. Cobain dulu, Kak. Dicoba dulu ya, cheers ya, cheers. Cheers. Biasanya cerita apaan? Baileys. Kopi. Enak ya? Kayaknya gulanya agak di bawah ya ini ya. Jadi Agak di bawahnya. kurang. Itu harus dipinjemin dulu sebulan cuy. Gitu. Biar keluar dulu. Ya fermentasi. Gimana, Kak? Enak. Rasanya gimana? Kalau lagi pagi-pagi gini kan. Nah, cocok ya. ngerokok, tinggal berkutut di depan kan. Taimanan burung. Sarungan. Taimanan burung ya? Iya. Berarti gini dong, ngopi sambil gini dong. Nah itu udah ada job desk-nya yang lain. Oh, jadi bukan nasi sendiri. Berarti bukan burung ini. Oh, burungnya perkutut ya. Berkutut Ya. di kandang. Ada kali ngopi di depan gitu sambil ngerokok gini mainan burung. Saya kalau dimainin juga aneh juga di depan. Bapaknya ada Mas, ada tamu gitu. Iya Pak, ada di dalam gitu. Kapan ya kita? Umur berapa lah? Umur 40-an ya gitu ya. Mungkin kayak gitu. Bisnis jalan, di rumah tinggal kaosan, sarungan. Ngopi kartu mana? Kayak cita-cita gitu. Semua siapa sih nggak pengen sih kayak gitu. Pensiun dini ya. Rekening masuk terus. Masuk terus. Punya kos-kosan. Sudah kan kontrakan. Sudah kan kontrakan gitu. Oh, bahas di kafe lagi Kak. Siap. Jadi kamu ini mengkomersilkan karya kamu udah dari sebelum lulus atau pas masih kuliah udah mulai terjun tapi nggak sefokus sekarang ini? Pas mulai kuliah sih udah cuman di akhir-akhir ya, biasa kebutuhan kan banyak. Iya. Apalagi kontrakan Masih juga kuliah, ya. Iya, kontrakan. Walaupun numpang di temen. Iya, dia punya kontrakan. Di situ cuma tidur doang, kontrakan. Tidur mabuk. Guys. Ya, terus? buat aku jajan apa? Uang tambahan lah. Apanya sekedar buat tambah-tambah uang jajan buat hidup di kontrakan gitu ya Kak ya. Apalagi udah semester tua kan, kuliah jarang, isinya cuma party di kontrakan mabuk. Ini yang ngajarin. Kamu ini Terus sekarang ini berarti lebih fokus ya Kak ya? Lebih fokus, lebih intern ya? Ya, jadi bisa ngulik-ngulik lah, bisa lebih dalam terus juga. Jadi kerjaan juga kan masih sekarang. Oh iya, jadi ini kan gini Kak, aku kan lulusan ekonomi, nggak ngerti deh sebelumnya, nggak ngerti sama sekali soal DKV. Tahu DKV awalnya juga dari Sotong. Nah, Aku juga tahu dari soto. tapi dia nggak mau dikulik. Parah, ngajak temen ya. Jadi gini, untuk di era digital sekarang ini mengkomersilkan suatu karya itu berarti nggak harus bikin pameran ya Kak ya kalau sekarang ini. Kayak contohnya lewat platform gitu main nggak? Main juga, tapi ya juga pameran juga harus sebenarnya juga perlu sih. Kayak Pameran juga perlu ya? Desainer juga harus punya nilai sendiri juga. Pameran juga pengen sih kadang kalau udah gini, kalau dulu waktu di kampus kan sering ada pameran kita pameran angkatan lah atau event-event yang tiap tahun harus ada. Nah kalau sekarang udah gini udah lama event, apalagi pandemi ini kadang juga kangen lah pameran. Iya. Pengen pameran, apalagi dulu sampai ada pameran yang cost to cost, masa di cost buat pameran gitu, asik ya pameran langsung. ada kayak contohnya titik kulminasi. Ya. Asik banget. Gimana tuh titik kulminasi? Ya, anak satu kontrakan, anak seni rupa semua, anak seni rupa, anak DKV. Ya.
tapi ide nyatu, akhirnya bikin pameran, seru-seruan di situ. Ada perform musiknya juga. Oh gitu, waduh seru tuh, asik tuh. Bahkan Ya, ada yang tiap juara tahun ya. ya masih ada dari zaman dulu dari cutting kita Cutting itu kita pun juga juga. udah kayak Nurun nih ada acara kos to kos apa kos Ya cost to cost kayaknya, bener cost to cost. Kontrakan iya. di perkontrakan tuh jadi dia bikin Oh acara. iya iya gimana iya. caranya kontrakan yang sempit kayak gitu disuruh dikeluarin semua Oh. kameranya jadi masuk ke kamar ke ruang tamu Oh iya iya. masuk itu asik ya kadang juga pengen lagi pameran lagi Kalau di musik mungkin kayak musik corner gitu ya. Iya. Pindah-pindah tempat gitu ya, kayak Iya, musik corner tapi kalau gitu. musik corner kan sudah di stand-nya udah ada ya biasanya. Kalau udah ini enggak, ada. kita bener-bener gimana caranya sebuah kontrakan yang biasanya buat tempat tidur, tempat ngumpul, dibikin jadi buat pameran. Bisa buat pameran gitu ya. Jadi dikeluarin, dibuat seru-seruan. Asik sih, asik, bener. tapi sayang kita gak ikutan ya Kita nggak ikutan. Oh, nggak ikutan? Sebenarnya kita Kenapa nggak pengen ikutan? juga ada kayak gitu, cuman Iya. ya keterbatasan apa sih banyak lah. Oh. Kontrakan juga kita kan numpang-numpang. gitu. gak punya Tapi kan beliin jajan juga. Hah? Beliin jajan gitu lah. Beli jajan gitu. surungan Kita cuma modal 9 ya. Semua semua sudah disuplai dari sana. Ada semua. Bukan cuma beban orang tua nih, beban teman. Bebanin teman. Terus, oh tadi belum jawab Kak. Sekarang platform apa yang kamu jalanin buat menampung ide kamu, buat menampung karya kamu sekarang ini? sekarang sih masih Fiverr aja Fiverr terus juga ada by teaser lewat Instagram juga cuman yang lebih lagi fokusnya ke Fiverr saya lagi nguliknya itu Oh, mau ngulik yang lain belum ada waktunya gitu. Iya. Misalnya tiap platform kayak beda treatmentnya lah Jadi kalau di platform itu ya, ada yang sistemnya kita memasang, kita jualan kayak jualan. Kita menjual gambar itu, kita masang dulu nih, kita majang dulu beberapa gambar kita. Itu sebuah referensinya mereka. Iya. Misalkan dia bikin order kayak gimana gitu. Nanti dia kasih brief. Ada juga yang sistemnya model kontes. Gimana Jadi tuh? kontes itu dia nge-brief juga, yang ikut berapa orang, nah itu Iya. dipilih sama dia. Misalkan ada 40 orang, dipilih cuma 1. Oh, Itu biasanya yang lebih gede. Itu lebih gede ya, soalnya kan. cuman kan kadang kalau kita desainnya nggak menang kayak buang-buang waktu Iya sih, ya, buang-buang waktu ya. Ya, Lebih kayak kompetisi itu ya. Iya, soalnya kayak ya. kompetisi. Ada beberapa orang ya. Jadi kalaupun karya kita bukan yang terbaik, ya udah nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya, nggak dapat apa-apa. Jadi ya paling cuma buat portfolio aja. tapi kadang juga kayak gitu juga udah banyak yang licik misalnya ada yang pembeli buat kontes gitu kan yang ngirim banyak tuh dia kan jadi punya gambar referensi banyak misalkan dia senang punya kita terus punya kita gak dimenangin dia lebih menangin yang biasa tapi ntar dia nyuruh bayar desainer lain suruh buat kayak idenya kita kan licik juga karena masalah watermark mungkin ya. Ada watermarknya nggak sih kalau itu? mungkin kan kita bayar kita mahal atau gimana gitu kan terus dia nyari desainer lain yang bisa buat yang lebih murah tapi kan idenya dari kita yang mahal kan idenya itu Iya betul sih, yang mahal itu ya. Kalau udah capek-capek buat, maksudnya diambil. Ini juga nih si anjing nih, ngambil karya kakak tingkat katanya. Itu gimana itu Kak? sama dong malah belum tahu Belum tahu. Kita pernah pas di kosan Baby Face. Aku pas Kosan itu loh. kosan laknat Nah kan pas itu loh, pas gudangnya lagi dibersihin. Area kan diselengkahin semua ya, di kadang babi kandang babi atau yang mana ya, yang kayak ruangannya yang ruangan dalam mobil 5 itu. Banyak karya-karya cuma ditaruh di situ. Tapi kalau aku lihat kayaknya dibuang. Iya. Ambil aja lah gitu. Ternyata dicariin itu. Diklaim nggak? Kayak lama. Sekedar diambil, diamanin, nggak diklaim tapi. Enggak, itu kan karya tugas doang. Oh, buat koleksi ya Iya. Tempel kamarku tuh loh. lagian daripada mungkin maksudnya satu nggak kepake ya Nggak kepake. tidak disimpan secara benar Iya. ya udah simpen. Karya orang juga ya eman-eman ya. Kita kan patungnya ngambil ya iya. waktu zaman kuliah kan tanah patung beli tanah kan dulu zaman kuliah susah tanahnya tanah liat yang putih Abu-abu. Oh.
awal beli tapi kok terusan lama-lama juga namanya anak kosan akhirnya ngambil di kampus. Beli mahal? 3.000 mungkin satu kali tugas sih, satu kali pertemuan kita. Oh iya? Jadi kita ada patung-patung nggak kepake. Udah ditumpuk yang udah patah-patah gitu, benar dilebur. Lebur, simpen dulu, masukin ember semalaman, taruh air kan jadi lembek lagi, tinggal dibikin lagi. Oh iya. Jadi, berarti dari lembek terus dielus ya? Jadi kencang ya? Halus lah ya. Emang si anjing ini otaknya kelamin terus. Aduh. Berarti sekarang ini menjalankan beberapa platform. Iya. Cuman yang paling prospek, yang paling menghasilkan dari Fiverr ya kak ya? Iya masih Fiverr ya. Ya walaupun bisa dibilang aku juga telat juga sih mainan, maksudnya mainan kan aku akhir-akhir gitu, padahal itu juga ada booming dari dulu, cuman baru mainan. Ya dulu namanya awal-awal tuh harus aku mau bikin Fiverr, tapi kalau mau minta dibeliin pentep dulu gitu. Sebenarnya pakai mouse kan juga bisa gitu, tapi juga agak susah ya kayaknya ya. Agak susah nggak sih pakai mouse? Kalau mouse tuh kayak lebih yang ke apa? garis lurus lah. Kalau misalkan kita untuk bentuk-bentuk itu kan susah. Kita sebenarnya juga bisa juga, sih. Cuman kayak kita aja yang biar dibeliin juga kan sama orang tua dulu. Ya tapi kan semua kembali ya. Iya, semua kembali. Tapi syukur-syukur sekarang udah menghasilkan ya kak ya? Lumayan ya. Ini fanpack aja. Ya enggak juga lah, masih ada yang lebih dewa. Iya. Tapi kan bayanginnya gini Bang. Yang ini dianggap si Rizka belum ada apa-apanya. Iya. Itu tuh gajinya udah puluhan juta cuy. Iya sih. Iya. Per bulan. Iya kadang kemarin tuh gede loh. Itu penghasilannya loh. Misalkan katakanlah puluhan juta itu dapat dari berapa customer kak? Dari kemarin bisa sampai 30-an sebulan. Oh 30-an? Iya, satu bulan? Iya, satu bulan 30-an? Aku kan nyari style gambar yang sekiranya aku bisa gambar cepat, harganya juga nggak terlalu tinggi, ya cuman sehari gitu bisa kelar. Jadi biar ulasannya juga, reviewnya juga banyak gitu. Kalau aku mikir masa yang gambarnya yang detail, yang sampai layarnya banyak, shadingnya banyak gitu kok kayaknya nggak masuk. Kita gambar berhari-hari ya walaupun gede tapi cuman satu, sedangkan di platform itu kan yang kayaknya yang dibutuhin lebih banyak tuh ulasannya gitu. Oh iya. Kan masih dalam tahap membangun itu. Terus terakhir kali dapat, berarti itu kan cakupannya internasional ya? Udah sampai luar negeri. Iya. Terakhir kali dapat klien dari mana kak? Terakhir dari Amerika. Dari Amerika. Kan ya. Terus masih progres juga Amerika. Biasanya kalau dari Amerika itu udah berapa kali dapat customer dia? Dapat klien di Amerika? Oh banyak ya? Ya gitu, cuma rata-rata. Itu apa heran juga loh, kenapa kok banyaknya Amerika ya? Lebih banyak Amerika loh. Dan katanya sih kalau dengar gitu kayak setiap negara gitu juga punya karakter yang beda-beda. Kalau Amerika maksudnya lebih enak, tapi kalau yang kayak Pakistan atau maksudnya yang Arab gitu katanya susah, India apalagi itu katanya sih lebih ribet lah. Tapi karena aku jalan sih alhamdulillah dapat klien India dulu waktu awal-awal juga enak. Sampai hafal nggak, maksudnya kan dapat klien dari beberapa negara, misalkan katakanlah dapat klien dari Amerika atau dari India. Nah masing-masing negara itu punya itu nggak punya feel atau stylenya masing-masing, mau pengen dibikinin style yang nggak gini gitu. Enggak sih, soalnya yang ada kayak aku gitu jual kan lebih spesifik. Aku punyanya style kayak gini, ya kamu kalau pengen pesen di aku gitu. Jadi nggak ada yang harus stylenya yang beda-beda atau gimana sih. Itu kalau aku udah, jadi aku nerimanya cuma yang di styleku doang gitu. Idealis bukan berarti? Ya kayaknya bisa dibilang idealis. Jadi kita ngejual desain ke mereka menurut brief mereka, tapi style kita, idealisnya kita. Style kita. Menerima request juga nggak kak? Request dari klien, misalkan kan katakanlah udah pernah beli, terus di Fiverr ada fitur chat nggak sih? Ada. Nah dari kliennya itu yang udah pernah beli, terus ngechat minta dibikinin gambar, dia request modelnya kayak gini itu pernah ada nggak?
Semua coy, kalau di Fiverr kan modelnya gitu. Oh, gitu. Jadi kita belum ada desain yang siap jual gitu. Oh, belum ada Jadi kita desain. cuma nampilin display portofolio kita, maksudnya kita punya style kayak gini nih. Iya. Nah, ntar sisanya itu dia pesen ke kita. Aku Oh. pengen gambarnya ini teksnya ini, baru kita buatin. Oh iya. Custom ya berarti ya? Ya, maksudnya custom. Tapi kalau Hmm. platform lain ada yang kita udah available desain gitu, terus dia tinggal beli gitu juga ada. Tapi kalau di Fiverr ya custom gitu. Itu yang ya by t-shirt itu ya. Jadi kita tuh kayak cuman majang gambar. Harganya memang nggak mahal. Tetapi gitu. itu berkelanjutan, sistem beli berkelanjutan. Yang Kita beli kalau- bisa banyak, kalau bisa Fiverr kan banyak. ibaratnya kayak beli putus Kalau kalau kita putus. udah Sekali aja ya, Kak, ya? Sekali kalau di situ yang download bisa banyak. Ya kayak semacam larisan ini, misalnya kita ke anak nih kasih ke sekata sandi. Sekata sandi t-shirt atau apa itu udah ada banyak dan yang download. Ini sini kasih. Apa ya ini? Tapi belum bang, kalau t-shirt tahu belum begitu tahu, maksudnya belum ngulik banget. Ini kan bicara soal digital. Kalau dari seni DKV itu ada wadah lain nggak selain digital? Maksudnya yang kita interaksi langsung dengan klien, kayak misalnya pameran gitu. Ada lain nggak? Ada yang lain nggak selain pameran? Yang berinteraksi langsung dengan orang? Sebenarnya sampai sekarang pun aku juga masih bingung DKV itu apa. Maksudnya dalam iya. bayanganku dulu, maksudnya dulu aku dari grafika kan, maksudnya juga nggak jauh dari desain gitu, maksudnya, tapi lebih ke percetakan. Ketika aku masuk grafika, bayanganku tuh yang kayak buat game, maksudnya atau buat web, yang maksudnya lebih ke komputer gitu lah. Nah, ketika mau masuk DKV, padangan itu seperti ketika masuk jadi kayak gini, maksudnya nggak sesuai ekspektasiku. Ada matung atau apa, kayaknya lebih ke seni rupa banget. Tapi kalau bisa diambil positifnya sih juga kayak matung, kita kalau membuat 3D kan juga lebih mudah, atau kita lebih paham. Ya semua kayak ada ambil positifnya aja. Tapi kalau dari ekspektasi kita ada ya pengennya ya kayak udah keren gitu loh. Kayak kita udah masuk udah langsung Photoshop kan sebetulnya. Enggak yang kayak gue jelasin di dulu itu loh, video pertama kan kita dari awal dulu, kita manual dulu. Iya. Kita dari manual dulu, dari dasar-dasarnya dulu. Lukis. Oh. Manual dulu ya berarti awalnya ya. DKV-nya berbasis seni rupa. Bisa dibilang. Bikin patung juga bisa berarti ya? Bisa. Bisa ya. Masih bisa sih. Jujur aja masih suka aku matung tuh. Masih sebenarnya masih feelnya masih asik loh buat matung. Suka maling tanahnya tadi. Enggak lah. Nggak nyoba bikin gitu? Asbak-asbakan yang bentuk peler, kayak yang di Bali-Bali itu sih. Cita-cita ya. Yang kayak di Bali itu. Jadi enggak sih sebenarnya ya, lebih spesifik itu. Kita tuh karena matung suka karena kita buatin patung cewek gitu. Oh gitu. Jadi ada cewek, terus buatin patung, itu kan mesti ada effort baliknya gitu. Mm-hmm. Pertama si Rizka sih. Terus? Oh bisa, patungnya kayak gimana? Contohnya gimana? Ya, contohnya gimana? Coba buka dulu. Kamu bikin bentuk badan gitu. Pernah ya cuy, maksudnya waktu kuliah ada dulu lukis apa sketsa anatomi gitu ya? Itu gambar manusia. Nah, gambar manusia itu jadi dalam model gitu. Wah, itu asik coy. Ada dosennya juga Iya, setuju. Kalau modelnya mau telanjang juga setuju, tapi mungkin juga takut mungkin. Oh, nut juga bisa, model-model nut gitu. Ya, bisa. Bisa, Teman bisa di ya. kampus. Di kampus tapi ya. Nah, dosen-dosennya ada sih bahasan waktu ya. Kita mau gambar di luar. Itu mata pelajaran juga, mata kuliah juga. Iya, Kita gambar di luar. Modelnya di nut gitu. Nanti kayak gitu. Wah, kalau jadi asik ya akhirnya. Mungkin kalaupun boleh tapi di luar ya, di luar kampus ya. Iya, di luar kampus. Kita nyewa studio atau gimana lah. Atau Di luar kampus maksudnya di parkirannya gitu. depan sektoran. Bugil depan lektorat. Kalau modelnya mau bisa. Itu mungkin udah dilakuin di tahun-tahun dulu mungkin ya. Zaman tua gitu. Ya namanya gambar manusia tuh kan nggak gambar pakaian. Iya. Susah Kalau deh. gambar manusia berarti manusianya Aja gitu. Berarti sempat ngelukis juga ya, Kak ya? Sempat manual juga ya? Nah, cuman nggak begitu mulit ya, cuman karena ada mata kuliah lukis dan lain-lain jadi masuk. Gaya ngulik banget tentang lukis ya. Enggak sih.
Soalnya kayak yang seni itu kan maksudnya seni murni ya. Oh, seni murni. Jadi tuh sekarang tuh kayak kurang diaplikasi. Tiap tahun tuh beda-beda lah. Waktu zaman itu kayak menurun gitu. Dan ada temanku yang dia awalnya masuk seni rupa itu pengennya ngambilnya murni. Seni rupa murni yang dia kebanyakan malah kebanyakan enggak dikit loh. Dan waktu awal-awal kan belum ada kayak konsentrasinya itu pas semester 4 atau berapa itu tuh baru ada konsentrasinya kita mau masuk kemana nih. Nah waktu itu ada temen kita ya, si Seno, gitu. Seniman banget lah, dia pengen masuk seni murni, tapi cuman ada yang kuotanya kuota cuman ada 4 orang yang minat, 4 orang loh gimana kan nggak mungkin yang kelas mulai cuman 4 orang. Oh iya. Nah akhirnya konsentrasi itu dihapus waktu angkatanku. Dihapus, akhirnya DKV semua ya, akhirnya mau nggak mau yang pengennya seni murni itu masuk ke DKV, terus ada yang juga keluar akhirnya lanjutin. Banyak sih yang keluar, sayang dia juga sama-sama bayar tapi nggak dapat yang sama. Nah semester berapa? 3 ya? 4 atau 3 gitu. Yang lucu lagi tuh semester 6 kita lagi mata kuliah, orang tuanya datang nyari. Kenapa sih? Padahal dia keluar udah semester 4. Lah. Ya dia pikir orang tuanya masih kuliah. Oh, terus? Ya udah, dia udah hilang setahun yang lalu. Waduh. Dia pikir orang tuanya tuh masih ada di kampus. Mungkin nyoba kampus lain, di Pudar, UNES, mungkin nyoba. Telkom mungkin? Iya. Unbahas. Di Unbahas ada di kafe ini nggak sih? Nggak ada ya? Nggak tahu sih. Oh, kalau dari berarti ada di DKV itu ada dua macam ya? Seni murni sama apa? Seni terapan. Enggak, DKV juga sendiri. DKV sendiri ya? Maksudnya enggak yang terus masuknya seni murni gitu enggak ya? Enggak ya? Oh, sebenarnya seni rupanya, kalau seni rupanya ada DKV. Semua itu dicabangin sebenarnya. Mau itu DKV, mau itu seni rupa murni. Mereka juga bisa seni untuk idealisnya dia sendiri, sama seni untuk terapannya. Oh iya. Jadi kayak lukis dijual itu tuh maksudnya seni terapan ya maksudnya ya? Karena kan udah maksudnya komersil ya soalnya ya. Tapi kalau terapan tuh kayak lebih desainnya kita tuh dipakai gitu loh. Iya. Gambarnya kita dipakai, digunain untuk t-shirtnya dia, merchandise-nya dia gitu. Terapan tuh lebih Tapi kalau NFT masuknya mana ya? Apa? NFT kripto gitu. Wah, itu kan cabang baru itu apa sih NFT kripto? Kan bener kan? Pentingnya ngajak teman yang lebih tahu gitu loh. Kripto itu apa, Kak? Duit. Nah, saya juga baru tahu dari temen. Iya. Oh. Kayak Bitcoin lah katanya, kayak Bitcoin. Semacam platform gitu bukan? Desainnya kita tuh kayak jadi investasi ya, mungkin kayak pengganti emas atau apa itu juga baru sih kan, baru kayaknya juga belum ngulik banget. Pengen sih. Cuannya kayaknya lebih lumayan. Cuman dengar dari teman ada yang ngomong dia cuman syutin folder foto ya, gitu. Disusun jadi satu, jadi kayak sebuah karya seni dijual. Ya kayak kamu nge-screenshot galeri gitu terus kamu kecilin, jadi kecilin screenshot tapi kayak perjalanan wajahnya atau gimana dari kecil gitu. Ya upload. Apa time lapse bukan sih? Kayak gitu bukan sih? Bukan, jadi kayak kalau kamu buka galeri kan banyak foto-foto kita dulu. Iya, banyak. Nah, itu di screenshot sama dia. Di screenshot satu-satu. Ada sejarahnya mungkin di gambar kecil-kecil itu. Nah, terus dimasukin ke platform gitu mungkin ya. Enggak dikasih narasi itu sih. Enggak ya. Cuma gambar aja ya. Jadi kayak kalau tahu dari teman sih kayak gambarnya itu ntar divisualisasikan jadi sebuah data itu. Nah, yang diperjualbelikan itu datanya itu. Enaknya di situ, dan setiap karya itu laku, desainer juga masih dapat royaltinya. Tapi kebanyakan 3D sih kayaknya. Tapi itu kan yang terakhir yang gambar yang screenshot galeri itu berapa? Habis laku berapa? Bisa sampai 900M. 900M hampir 1 triliun sih. Cuman gambar satu doang itu. Duitnya berapa lembar? Ya itu karena berupa kripto itu kita nggak tahu ya. Ya duitnya udah. Kalau aku sih udah bangun negara. Kalau baca-baca di artikel itu sih katanya kayak kripto gitu tuh awalnya kayak pemberontakan desainer yang pengen dihargai. Pemberontakan desainer yang pengen dihargai. Masih desainer kayak pengen dihargai, masih buat karya tuh kayak pengen dihargai, akhirnya menciptakan itu kripto, NFT atau apa itu. Tapi kalau menurut pendapat kamu pribadi ini lebih fair mana? Lebih fair mana, Kak?
diperjualbelikan putus gitu atau yang model kayak investasi emas gitu? Kayaknya lebih enakan semua sih. Enakan semua ya. Selama jadi cuan. Iya, aman sama kan jadi tuan ya. Lagian kalau lebih beli putus atau apa juga lebih mahal, tapi kalau royalti juga lebih enak karena Jalan terus ya. Jalan terus. Jadi sebetulnya ini kayak membangun sebuah relasi gitu loh, Mbak. Tahu nggak? Iya. Jadi kayak misalkan kalau kita bilang yang tadi enakan mana itu ya sebenarnya kita tuh lebih milih yang penting kalau bisa dicuanin. Yang penting itu kan ya. Yang penting cuan. Iya Nah, sih. itu nanti kan lama-lama juga bakal ngikutin gitu loh. Ternyata gambarnya ini udah kemana-mana nih. Ya, misalnya jadi artis-artis tuh. Jadi sebuah seniman gitu ya. Seniman digital banyak. Kayak contohnya adalah Alif John, ada Muklai, kan banyak lagi lah. Dia yang lebih hafal sih, gua nggak hafal sih. Kalau kamu mengarah ke situ juga nggak, Kak? Bakalnya nanti ke depannya? Kan udah intens juga. Di Fiverr kayak nggak ada, maksudnya kalau kita nggak pinter-pinter manage uang kita ya bahkan hilang. Masa kan nggak ada kayak kita kalau PNS atau apaan kita dapat pensiunan. Kalau di Fiverr gitu kan nggak. Jadi pinter-pinter kita nabung buat dari tuanya. Manajemenin. Tapi kalau udah mulai kayak itu NFT atau platform lain yang kita ngupload tadi terus orang membeli, bisa orang banyak yang membeli itu kan bisa ada jaminannya. Pengen sih kalau ngandalin di Fiverr buat jangka panjang kok kayaknya berat gitu. Apalagi gak pinter ngatur keuangan kan. Aku dari dulu gambar cuma bisa apa? Gunung, terus matahari di tengah, jalan di tengah gunung dikasih jalan kanan kiri ada sawah. Itu dari TK sampai sekarang. Bisanya cuma gambar itu. Tapi dimodifikasi, kadang ada pesawatnya lewat. Burung M, Iya, burung M gini. Burung M. ada sih set. Burung Tapi M. Mano. Awalnya juga sebenarnya nggak bisa gambar sih. Oh. Nggak bisa sampai niru-niru, maksudnya belum ada gaya yang aku banget sendiri juga sampai sekarang sih mungkin iya. Nah, dan awalnya masih kayak niru gaya orang lain, aku suka nih terus niru. Tapi namanya kayak gitu kan juga nggak mungkin sama persis kan. Sampai pernah ada temen yang bilang, tuh Rizka suruh ganti stylenya. Dulu aku suka banget sama Airswim kan, dia stylenya asik gitu. Terus aku niru-niru gitu sampai ada yang bilang kayak gitu. Tapi ya aku bodo amat ya karena aku yang tahu diriku sendiri, maksudnya aku kan belum. Ya aku sadar gak bisa gambar yang kayak orang lain maksudnya kayak gitu. Aku cuman kayak nyari kesenangannya aja ketika aku buat, maksudnya mungkin aku upload terus ada yang suka atau apa kan jadi kayak lebih semangat. Yang aku cari kayak konsistennya itu aku jadi sering gambar kan lama-lama kalau kita sering gambar apa gitu kan juga berkembang sendiri ya. Bisa awal-awal niru, ntar dari prosesnya itu kan kita juga nemuin stylenya kita, aku namanya di sini bakalan beda. Awal-awal gak apa sih. Berarti sempat nyobain beberapa style gitu ya, kayak buat nemuin feel-nya diri sendiri gitu ya. Ya kalau dibilang gak semua pemain Fiverr ya, pemain platform penjual desain itu dari desainer. Sebenarnya ada juga yang dia punya keinginan lebih untuk bisa gambar juga ada. Jadi gak melulu harus ini anak desainer, anak DKV. Kalau kita lihat di grup-grup Facebook itu kan juga banyak ada cuman model HP jual laku lebih laris ada. Masih SMA gitu yang atau enggak SMK juga gitu senang gambar gitu. Karena di Fiverr juga aneh-aneh, kita jual tepuk tangan gitu dan laku. Ini pernah lihat di grup Facebook gitu, satu tepuk tangan $5, $10 kan anjing. Enggak, maksudnya kan semua orang bisa tepuk tangan. Iya. Kenapa harus dijual belikan? Mungkin rekamnya. Kenapa lu nggak tepuk tangan sendiri terus lu record gitu kan? Nggak perlu keluarin duit. Ada juga yang jualan mungkin. Kan Fiverr tuh ada banyak. Gak cuma desain ya? Gak cuma desain, ada website, ada apa, ada suara juga. Gitu. Ada $5. Iya, masuknya kuwi lah. Oh mungkin kan apa? Barangkali BF itu pakai suaranya tuh pakai lip sync ya cuy ya. Enggak lah. Kan udah ada plafon OnlyFans. Oh iya. Kamen. Tapi dulu sebelum
sebelum ada OnlyFans mungkin Pornhub gitu ya, Pornhub terus apa lagi ya? Webtrick Webtrick itu website. BF 15 detik. Anjing, Latex. motor belum kelar, BF udah kelar. Filmnya udah kelar, cuma 15 detik. Aduh, ini belum kelar nih. Gambarnya kotak-kotak. Jika Bandung. Legend banget ya, zaman kita SD tuh. Iya, heeh. Anjing Mintafel juga HP-nya harus jejer gitu, geser dikit. Cara tuh. Terus berarti di SMA nggak mungkin di SMA di kampus nggak mungkin cuma apa fokus belajar gitu kan, nggak ya, ada apa, ada undercovernya lah, ada undercovernya kayak misalnya mainan cewek gitu. Iya, ini Kan ada minum, mainan cewek terus apa gitu. Kalau di kampus kan kita paling dapat ilmu kan 30%, sisanya kan kita dapat dari luar gitu. Oh iya, Kan ilmu cewek nggak mungkin dapat dari kampus juga kan. oh. Tapi dari sotong. Tapi ngaruh loh Kak. Maksudnya kalau apa namanya, kalau di kampus itu pengaruh juga lah. Pengaruh yang tadi bilang ya. Kita di kampus dapat cewek gitu. Ya tadi yang bilang. Bareng dong. Oh, apa ya itu. Nah, itu Setelah all in. Saya pernah mencoba. Enggak pernah. Itu dari apa? Ibaratnya kan misal model nude gitu. Ya. Itu dari DKV. Bisa jadi praktek biologi sih. Oh bisa. Bisa jadi pelajaran biologi. Oh bisa. Barangkali habis gambar si klien suka, diajak ngewek mau. Itu kan udah termasuk praktek biologi. Gini aja deh. Tentang reproduksi. Halaman 13 itu udah masuk praktek biologi itu. Parah. Parah peng 100. Parah 100x. Terus sekarang ini rencana buat kedepannya masih pengen di favorite dulu itu apa mau coba yang kayak apa kripto tadi itu Kak? Terus apa mau ngadain kayak apa pameran pameran ya? Pameran dulu lah kayak pameran kecilan ya. gitu. Kita pasang. Kita satu kumpulan aja. Seru ya itu ya. Seru. Seru minum-minumnya kan. Iya. Iya. Bensinnya ya. Iya. Enggak lah, tapi pameran pengen sih Mas. Masih pengen ya. Kalau Kalau- nyewa satu gedung aja lah, kita kecil aja karena anak kita gitu. Kalau itu dihitung secara duit lebih enak di digital apa lebih enak di pameran? Ya kalau pameran kan cuman show off doang, kita cuman Oh, show pamerin off aja ya. pamerin karya-karya kita doang gitu. Oh, ini Hmm. hasilnya kita, stylenya kita, ini siapa sih namanya yang bikin karya ini gitu. Maksudnya setelah ada pengunjung gitu lihat, terus ada di situ kan ada dicantumin dikasih kredit biasanya ya, kredit apa? Kredit teks gitu loh. Si pembuatnya siapa gitu loh. Ya, itu Nah setelah itu pernah ada yang dilanjut nggak? Belum sih kalau Belum ya. Cuman ya udah seneng aja ketika karya itu udah dipamerin ya kita puas aja. Iya, oh berarti ya. Jadi kepuasan nggak melulu soal duit ya? Iya. Betul. Karena itu kan lebih bisa mengenal kok ini siapa sih yang stylenya kayak gini namanya siapa, kita cari biasanya di bawahnya kan ada tulisan itu tulisan kayak kita apa gimana gitu. Mungkin ntar dapat teman-teman baru kan, maksudnya yang gitu kan. Banyak sih Bisa kita ada relasi. kita juga banyak teman yang dari Bandung, dari Iya. dari Solo, ada yang dari UKSW Solo, Salatiga itu. Apalagi kalau KMDGI itu, wah. Tadi kebetulan nih ketua KMDG-nya dia waktu itu. Apa tuh? Kayak Kriasana desain grafis. Ya kayak kumpul mabuk desain grafis. Iya. Ya kalau nama itu sebenarnya tuh Kriasana mahasiswa desain grafis. Tapi kalau anak-anak nyebutnya Kumpul mabuk desain grafis. Itu kayak lebarannya anak di kafe. Oh, gitu ya. Kumpul 2 tahun 2 tahun sekali, sekali. ya. Tuan rumahnya ntar diganti di Gilir gitu. Satu Indonesia ada kampus. Jadi- Terakhir itu kemarin ke Padang. Oh, di Padang. Aku tuh. Aku nggak ikut. datang nggak Juga Kak? nggak ikut itu. Datang di Padang. Datang. Oh. Ya ketua kok. Enggak, kalau di Padang itu belum. Enggak, pas kamu kan ketua jadi kamu pasti ikut, disuruh ikut. Enggak, kalau di Padang enggak, aku ketuanya sebelumnya. Enggak ya, Jadi sebelumnya. cuman ketua delegasi, tapi Hmm. jadi tiap kampus itu kan
datang nih mewakilin kampusnya. Waktu itu aku ketuanya, cuman ketua waktu di Semarang aja. Yang di Padang tuh udah urusannya adik tingkatku kan, nggak mungkin angkatan gue terus atau yang di atas terus, kan adik tingkat biar ada pengalamannya gitu. Waktu itu yang megang adik tingkat, terus aku diajakin ya buat kayak mungkin jagain juga kan, namanya adik tingkat gitu. Masih belum begitu tahu atau gimana. Cuma kamu tahu mas? Ya enggak. Ya kagak. Ya cuman paling enggak kan udah ada pengalamannya dikit lah, maksudnya udah ada pernah datang di event sebelumnya gitu. Jadi acaranya tuh gimana atau apa. Gitu. Asik tuh. Asik sumpah MDKI. Seru. Seru ya. Ternyata di Semarang kalau luar kota lebih asik tuh. Iya. Soalnya kemarin pengen ikut juga kan nggak tahu info ya. Itu pun gimana, keterbatasan dana juga barangkali. Karena dia kan posisinya dulu ketua yang dulu di Semarang, jadi dia diajak. Oh gitu. Tapi pas yang di Semarang tuh aku juga ikut. Pas yang di Semarang. Pas yang di Semarang di mana tuh? UTC. UTC waktu itu tuan rumahnya sama Unika. Unika. Tuan rumahnya Unika, kita cuman sebagai apa ya? Delegasi itu. Sekarang. Kalau ketuanya atau apanya yang utama ya dari Unika. Waduh seru ya itu ya, pasti yang datang banyak banget ya. Cantik. Kamu dari kafe kayak gimana? Kamu kan cantik ya kak ya? Alvin. Kita di kafe atas gunung coy. Di kafe atas gunung kan. Lihat yang dari jauh-jauh. Aduh. Kita kan DKP kelurahan ya. Asik sih. Tahun ini kayaknya bakalan ada kan? Bakal ada lagi? Hanya di Malang. Di Malang, daring nggak sih? Oh, di Malang. Sistemnya apa kita datang sana? Belum tahu, kalau kemarin rapat-rapatnya sih masih daring gitu. Aduh tapi kalau masih daring, vibe-nya nggak berasa ya kak ya? Jelek lah. Gimana pun apapun yang namanya pameran dan gimana sih? Itu kan termasuk kayak pameran juga, kita buka stand juga di situ. Kita buka stand, kita tuh punya basic apa tuh di kampus kita keluar. Kita ngelihat karya cuma dari layar gitu kan, aneh. kurang. Iya sih. Keluar beda sama lihat langsung. Iya. Lihat langsung apa mabuknya? Kalau mabuknya kan nonton sama mabuk juga bisa sih. Nonton daring sambil mabuk kan juga bisa. Yang bilang apa yang gue tadi? Tapi rencana mau ngadain acara pameran diri nggak kak? Maksudnya di luar itu tadi? Maksudnya sama teman-teman gitu? Kalau ada waktunya juga. Waktu sama duit? Waktu gini ya? Waktunya gini? Ada waktunya. Kira gini? Ya. Kalau ada waktu gitu. Ini matung ini. Kita analog tuh. Lindir. Kita kan harus tahu dulu nih. Oh gini gue gitu. Habis itu kita bikin patungnya, kita pegang gini. Oh gini. Pak. Gini. Di slide. Naruh tanahnya pertama terus gimana? Terus diputar-putar. Biar tambah halus. Iya harus dulu. Kalau nggak halus ya pecah cuy. Pecah nanti. Kalau seni patung suka nggak? Suka apa suka dia? Suka ngelihatnya ya. Cuman kalau untuk Membuatnya ngebikin diri itu kurang ya. Tapi bisa ya. Kalau bisanya bisa ya. Aku sama Rizka bikin project patung. Dia yang suruh lihat ke bentuk aslinya, kalau aku yang matungnya. Gimana kak? Kurang segini gitu. Oh. Tega. Tang diameter segini tang. Panjang begini. Berotot gak? Jebutnya 2 helai ya. Pelar 15 cm. Anjing banyak matangnya sini. Jebutnya 2 helai. Jebutnya cuma 2 helai. Kayak gitu gue tahu bulu tombel aja. Apa? Lah 2 nih. Penting lah ini. By the way siapa kak? Kan rata-rata gitu coy yang punya tombel gitu. Ya nggak di sini juga tombel, di sini ada cuy. Di tempat di sini ada. Itu merah. Ini capung. Ada tepak kakinya gitu. Capung itu. Cupang ya? Capung. Capung. Merah pamu tuh. Merah pamu. Biru lah. Sudah merah ditumpuk merah. Jadinya biru kan ya? Jadinya biru. Jadi ya gitu lah. Acar mana itu? Biar mana ya?
Berarti si Sotong ini kamu lebih dulu daripada Sotong main Fiverr-nya, Kak? Ya, sama aja tuh. Enggak. Startnya lebih dulu mana? Oh iya. Kamu tuh 2018 ya udah main ya. Aku kan 2020 Main dulu. 2020 main. 2020. Ya itu awal buat lagi di kontrakan kan numpang teman-teman pada bikin. Nah, waktu itu kan Sotong masih bolak-balik kan. Dari rumah ya Tong, maksudnya nggak yang stay bener-bener di kontrakan gitu. Masih di kontrakan lah. Oh. Masih bolak-balik ya itu dapatnya juga itu di kontrakan banyak lah maksudnya. Ya setelah ngeliat temen-temen kok bahas dolar ada ngiri sebenarnya. Mereka gaji udah dolar ya. Ikutan telat makanya 2020 akhir tuh baru bikin. Ya itu dulu lihat temen gaji dolaran gitu ya. Masuk gambar udah pakai pentet, udah dapat pentet gitu, lihat orang gambar pakai iPad enak gitu. Kira-kira gambarku gunung itu sama sawah dijual di Fiverr laku nggak sih? Iya laku kan. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Tapi nggak tahu pecah telurnya kapan. 5 tahun dulu pecah telur. Tapi mungkin bisa jadi ada klien yang pengen gambar-gambar apa yang anak kecil gitu bisa aja sih. Temanya childhood. Kan balik lagi kalau Iya. ada gambar yang jelek atau baik. Iya, Ada pasar. Bener ya kalau misalkan bicara nggak ada gambar jelek dan baik ya. Tapi Iya sih. menurut versinya Rizka sendiri gimana Kak? Misal gambar yang baik seperti apa? Kalau fake kan memang kita kan universal ya, bilang karya itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek. Tapi menurut Rizka aja deh. Ya menurut opini pribadi. Jadi nggak ada nyinggung gambar yang orang. baik itu seperti apa? Terutama yang di vektoran lah, vektoran. Kita Ya, nggak ada. Ya balik lagi itu masuk gambar-gambar yang kayak anak kecil gitu juga bisa laku. Tadi bilang di Fiverr nggak cuma jual soal gambar, suara juga laku. Kayak suara ngewek gini dijual apa enggak Kak? Mungkin bisa, tapi pernah aku baca-baca yang itu sebenarnya kayak gambar lu gitu juga kayaknya sih nggak boleh, ada peraturan. Nggak boleh ya? Oh. Gambarnya apa gitu. Nggak boleh yang rasis juga atau apa di dalam, nggak boleh juga. Pernah baca-baca. Sebenarnya Fiverr tuh ketat sih sebenarnya. Ketat. Ketat ya. Kayak ada plagiarisme gitu ada nggak sih? Ada. Ya? Misalkan kita ngirim gambar Instagram aja bisa kena loh misalkan. Screenshot gambar Instagram maksudnya. Kita ngirim misalkan gambar Instagram gitu. Itu bisa ke detect gitu. Tulis berupa tulisan, nomor teleponnya si klien itu mungkin ya. Iya. Itu juga bisa ke detect. Ini kalaupun rencana mau bikin pameran, tapi yang sama anak-anak sendiri, konsepnya kayak gimana Kak? Belum ada konsep, maksudnya kan kalau konsep itu kan perlu kita bicarakan sama teman-teman yang lain atau gimana gitu. Ya yang penting pameran dulu aja ya. Pameran. Evan yang penting ya. Portofolio kita aja lah pamerin dulu. Ketemu teman-teman lagi kan, Iya. maksudnya dari jauh pasti juga pasti pada datang. Apresiasi lah. Iya. Ya kalau bisa ya dosen-dosen yang marah barangkali diundang lah. Tapi si mau dia sekarang undang dosen. Ada lah. Aku tuh karyanya ntar belum apa-apa. Maksudnya kayak gitu tuh senioritas bukan sih Kak sama kakak tingkat? Senioritas yang gimana? Maksudnya kayak nyantumin apa kayak ngadain pameran terus yang ngadain kakak apa tamunya yang datang kakak tingkat. Terus dari kamu sendiri merasa minder tuh ada rasa senioritas itu apa gimana soalnya? Ya mindernya kayak gimana maksudnya? Mau gak mau juga ada lama berdetik. Oh ya lebih lama ya. Itu mindernya lebih di situ sih kayak takut juga Takut ya nggak takut. Tapi nggak takut. Cuman ya itu ya dia lebih dulu ya. Pro itu namanya. Lebih ke pokewuh lah. Oh iya. Lebih segan gitu ya. Lebih segan karena dia kan ibaratnya kalau di DKV dia udah lahir lebih dulu gitu loh dibanding kita gitu loh, masalah itu. Tapi rata-rata ya cutting kita banyaknya masih murni ya Kak ya. Meskipun sekarang udah pada ngikutin tuh, udah mengikuti. Masih pada murni. Maksudnya lebih ke seni rupa banget lah. Seni rupa banget. Seni rupa banget. Yang ada makrabnya, mereka merasakan makrab.
Waktu kita kok enggak ya? Terus kok gitu? Kok nggak ada makanya? Mungkin kalau sekarang kita pameran nggak lebih utamanya masnya buat kampus atau apa, kayak lebih di diri kita sendiri kan, ibaratnya kita sekarang udah keluar kan, udah lulus, maksudnya pengen ya ini sekarang kita maksudnya jadi apa artis atau gimana, lebih pengen membangun nama kita sendiri. Jadi lulusan kampus itu sebenarnya buat kayak embel-embel aja sih. Ya misalnya kita lulusan sini gitu loh. Cutting kita gitu ada di tingkat kan menganggapnya oh itu cutting kita tuh dulu gitu. Ya udah taunya gitu aja. Pernah juga nge-support penuh sih masa cutting-cutting kalau ada kamera. Kalau dari seni rupa gitu emang rata-rata bekerja secara individual gitu, apa ada yang ikut corporate Kak? Volunteer ya. Masuknya volunteer. Yang freelance masih dikit ya, banyak kan udah ikut ya. Iya, betul. Ada juga yang masuk di studio gitu. Ada studionya tuh juga buka Fiverr gitu. Jadi studionya itu nggak Fiverr, terus memperkerjakan orang itu yang masih ikut juga ada. Masuknya kayak magang. Oh iya. Magang di studionya. Misalkan aku bikin studio nih. Aku ngambil desainer nih yang belum tahu platform mungkin. Aku yang bikin platform, aku yang jualin karyanya mereka, aku dapat persenan gitu. Iya, oh iya, sama-sama. Mungkin kita juga pengen gitu. Iya, rencananya kita bakalnya bikin gitu. Fiverrnya udah stabil, masih udah mungkin udah sanggup waktunya kita nge-handle sendiri. Mungkin juga pengen bikin kayak studio terus jalan gitu. Bagi hasilnya gimana kan? Ke depannya kayak gitu ya. Misalkan ada orderan $50 gitu. Kita punya anak buah, kita punya punya relasi lah gitu. Maksudnya relasi ya. Kita punya studio, kita punya relasi. Kita juga ketekaran sama ngerjain projectnya kita tembakin ke dia kan. Bagi ini gimana kan? Misalnya dari anak ekonomi, bisa boleh. Masa kita banyak keuangan kan susah ya. Gantian dikulik anjing. 50-50 kali. Kalau 50-50 gitu gimana? Fair nggak? Fair nggak kira-kira? Ya, kalau media dan tempat kamu yang menyediakan kita siap ya kan? Jangan lupa botolnya. Kan balik lagi pinter-pinter kita ngatur plan ketika Masnya pas sepi, bisa kita tutup pakai bulan kemarin yang pas rame, gaji karyawannya itu ngaturnya sih kayak gitu. Iya. Pinter-pinter. Jadi kok di Fiverr itu bedanya sama pekerjaan biasa ya, di freelance di Fiverr kayak kita ngerjain di bulan ini, itu hasilnya untuk diambil di bulan depan. Gitu ya, mungkin ya. 2 minggu lah. 2 mingguan lah, 2 minggu ya. Tapi kita kan nggak mungkin ngambil sedikit-sedikit. Ya, kita kumpulin. nggak berasa ya. Kumpulin dulu nih. Soalnya kalau di bawah $100 tuh kita pengambilan ada potongan. Oh, potongannya berapa sih? 100.000 apa bang? Ya rokok sapa lah. Iya lumayan. Jiwa anak kosan. Buat ngangkat rate-nya Fiverr tuh butuh waktu lama nggak Kak? Dari pertama kali bikin akun baru? Nggak ada jawaban pasti, soalnya orang yang bikin di bawahku juga sekarang lebih rame, gitu, udah banyak. Ya tergantung kita mengaturnya, terus dari mungkin style gambarnya lebih laku, apa mungkin dia lebih pintar kayak nyari pasarnya atau apa gitu. Nggak ada di dunia pasar freelance itu kayak nggak ada patokan. Nggak ada patokannya ya. Kayak ada yang misalkan aku bikin di akhir tahun 2020 ya, Oktober tepatnya waktu itu bikin. Telur tuh aku sebenarnya langsung sehari kayak sebenarnya. Telur pecah. Tinggal satu berarti. Pecah berapa sih? Telur tuh jadi istilahnya kayak ada mainan kok. Ada orderan loh, ada orderan. Iya. Dulu aja mungkin Rizka ngalamin yang namanya 3 bulan. 3 bulan. Baru. Jadi setelah bikin akun, setelah masukin portofolio 3 bulan baru ada orderan. Itu lama nggak sih? Itu termasuknya lama. Termasuknya lama. Ada yang tahunan. Ada yang tahunan juga. Satu termasuk cepet. Malam bikin, pagi dapat. Tapi nggak terus jadi patokan itu bakal rame enggak. Nyatanya aku ngalamin dapat orderan pertama. Setelah itu aku nunggu sebulan lagi, baru sebulan lagi. Ya kayak kemarin ini spispinya ini. Ya kayak gitu tuh nggak ada yang jamin sih. Iya ya. Jadi itu kayak permainan juga sih, maksudnya kayak ada logaritmanya, algoritma gitu ya. Iya, jadi nggak melulu wah habis ini anak habis banyak dapat orderan, mungkin dari Fiverr-nya harus di stop dulu nih biar yang dapat mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Karena aku mulai Fiverr kan masa juga nggak yang ikut komen
komunitas, aku benar-benar ngulik sendiri gitu. Iya. Jadi ya aku share-nya juga yang aku tahu sejauh ini yang aku tahu gitu. Nah kalau aku lihat sih di Fiverr tuh kayak ada grafiknya juga, pasti itu tiap bulan kita naik. Ntar habis rame banget nih, pasti ntar turun. Oh gitu. Iya. Ntar ada cara ngakalinnya, kita nggak usah ngasih review atau gimana. Sebenarnya banyak trik-triknya juga gitu. Rating itu penting sih kalau di Fiverr. Kalau dia ngasih rating jelek juga ngaruh banget gitu. Bisa jadi sepi gitu beberapa bulan. Lagi cancel order lebih ngeri. Oh kan cancel order ngaruh. Dia kan udah masukin duit. Dia udah ngajuin brief, kita ngerjain, dianya nggak serak, dia pengennya cancel, itu ngaruh banget. Oh, kok bisa ngaruh ya? Padahal dari Fiverr-nya juga nggak dirugikan ya? Ya, dirugikan nggak sih? Sebenarnya cuma sarana doang sih. Wadah ya? Kalau kita punya wadahnya Fiverr gitu kan, sebenarnya dirugikan. Kayak websitenya kita kayak udah nggak terpercaya kan, masa desainernya dianggapnya kayak nggak handal-handal, jadi mungkin pembelinya nanti sepi atau apa, jadi karena juga desainernya juga. Oh gitu. Jadi mendingan kalau belum deal banget mending nggak usah bikin dulu ya biar nggak kena cancel gitu kali ya. Tapi kalau udah mulai order nggak bisa, kalau dia udah mulai pesen ya mau nggak mau. Tapi kalau bisa, kalau mau cancel jangan cancel kita, jangan kliennya. Oh gitu. Kalau misalnya kliennya itu pengen cancel nih, udah terserah, kita ngubungin CS-nya ya, kita kontak CS-nya, kita kasih tahu kendalanya apa, misalnya orangnya gini, nanti dibatalin lewat CS-nya itu, ratingnya kita turun ya turun, tapi nggak sebegitu drastisnya. Salah satu cara buat naikin rating tuh gimana kak? Yang paling ampuh? Hasil sih. Hasil ya. Kerja semaksimal mungkin, kita ngasih ke klien juga semaksimal, ngirim tepat waktu, dan kalau bisa ya sebelum jatuh temponya deadline-nya itu kita ngirim. Kan ada jatuh temponya tuh, Bram. Ada jatuh tempo 3 hari, 6 hari, 5 hari gitu. Nah itu tuh kalau misalkan kita ngirim sebelum hari itu deadline selesai, itu ada revisi biasanya. Ada beberapa klien yang minta revisi. Nah itu kan kita ngajuin berapa revisi gitu ya. Iya. Nah itu kalau misalkan melewatin batas itu sebenarnya nggak masalah karena kita udah ngirim yang pertama itu loh. Oh iya. Ya kayak balik lagi ke kita lah, misalkan kita belanja online atau apa, kita juga pengen cepet-cepet datang atau apa ya, kita nggak servis pembeli kita tuh juga kayak gitu ya, kasih cepet atau gimana kan, dia juga pasti lebih seneng, syukur-syukur ngasih tip kan lumayan. Iya. Enak dia dapet tip terus. Tapi tip juga kena potongan. Tip kena potongan juga. Oh, 20% nih. Misal dikasih $5 atau gimana. Jadi $3 doang ya. Oh, saya jadi satu ya, jadi gak sendiri ya? Enggak. Gaji sendiri, tip sendiri. Jadi tip gak kepotong. Nah tuh masnya mimpi gitu dari temen, enak ya kasih tip $100. Tip $100. Dulu kayaknya pengen gitu. Terus pernah dapat $50 tip ya, walaupun udah 100 tapi kan sebuah pencapaian kita. Ternyata juga bisa. Berarti itu bentuk apresiasi orang terhadap karya sendiri ya. Udah 50 itu lumayan, ibaratnya kan itu duit free ya. Terus mau diapain aja? Iya sih. Jual putus ya soalnya. For your beer di sini gitu. For your beer. Kalau dari kamu sendiri Tong, akun Fiverr sekarang gimana? Masih jalan nggak? Jalan. Ya, ini masih kendala. Mungkin di bulan lalu aku rame. Mungkin ya sekarang algoritmanya itu bilang ya. Iya. Dibikin sepi dulu lah. Bikin sepi dulu. Mungkin bulan depan atau bulan ini. Karena di Fiverr tuh sebenarnya level tuh penting juga sih. Karena ada level-levelnya. Oh gitu. RSK ini udah level 2. Level 2. Awal bikin level 1. 0 ya. 1, 2 baru top seller. Top seller ya. Top seller. Gak ada level 3 kayaknya. Pengen tuh top seller kalau melihat dari gambar-gambarnya yang simpel secara teknik masih cepet, bisa menjual paling murah $100. 100 tuh ya basic. 300 tuh biasanya yang bisa sampai. Kayaknya ada tahapannya lebih tinggi lagi atau apa itu, tapi ya? sampai susah. Masa kita mau sampai itu kayak harus wawancara dulu. Wawancara bahasa Inggris. Waduh. Bisa bahasa Inggris. Gini aja masih translate, kadang bahasa Indonesia yang dikirim. Benar cuy. Aku kan masih nggak bisa banget bahasa Inggris, bisa banget dulu waktu pelajaran itu kan. Dia tuh tanya apa kabar. Tapi yang tahu kan namanya buru-buru cepat, kalau translatein. Iya. Di translate tuh
Tanyanya ini, apakah kamu orang baik? Oh, Aku orang baik. ya sama Goodman. Tanyanya kabar. Si apa sih klien ngirimin bahasa Indonesia? Enggak, jadi dia tanya apa kabar, maksud tapi dalam bahasa Inggris. Baru. Nah, apa namanya masih seneng buru-buru juga ada yang ngechat nih. Iya. Aku orang baik. Enggak baca lagi, kadang-kadang enggak baca bahasa Inggrisnya itu loh. Tinggal langsung copy, kirim. Tanya apakah kamu orang baik? Ya udah biasa orang baik aja. Tawa anjing. How are you? Yes, I'm a good man. Yes, I'm a good man. Harusnya kan jawaban yang pas ya, I'm fine, thank you. Iya. Ada yang dulu pelajaran bahasa Inggris sering cabut atau apa. Sekarang ngefek misalnya ini. Gak nyangka juga ya, kita dulu belajar bahasa Inggris nggak bercapaiannya ternyata sampai di freelance komunikasinya bahasa Inggris gitu loh. Gak nyangka. Ya sekarang lah efeknya. Ya mungkin buat teman-teman ya, bahasa Inggris itu penting dari sekarang. Iya. Bahasa Inggris penting, jangan bahasa Thailand. Di era digital gitu. Bahasa Zimbabwe. Cacing mana lah ya? Udah gitu aja ya sesi kita hari ini. Thank you Kak buat waktunya. Terima kasih. Hmm. Sisi kita. Sisi kita. Makasih udah saya Sebagai desainer mahal. Tapi seenggaknya bisa sharing dikit lah. Kamu apakah berencana untuk menjadi pemain FIFA? Mungkin kita di Jual gambar gambar gunung. Jual gambar gunung. Oke, thank you ya. Terima kasih. Like, share, dan subscribe ya. Nera gelem ya wis to benjer iki.